Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah jawaban soal astronomi untuk SMA ya, yang ditayangkan di Jumat ya. Di hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Oke, langsung kita fokus pada pertanyaannya aja ya. Ini boleh kalian baca sebentar, boleh kalian pause. Oke. Pertanyaannya. Jelaskan bagaimana cara astronot tetap dapat beraktivitas di luar angkasa ya. Astronot tetap bisa beraktivitas di luar angkasa, tentu saja dengan memanipulasi lingkungan di pesawat ya, di pesawat agar sesuai dengan kondisi di bumi. Paling tidak semirip mungkin. Mungkin ya, tulisannya kok gitu ya, mungkin dengan kondisi bumi, kondisi di bumi apa saja. Tentu saja yang paling penting adalah komposisi udara. Tentu saja di situ ada, kalau gravitasi susah ya, dikondisikan sedapat mungkin ya. Kalau di film-film itu sudah bisa menciptakan gravitasi buatan dengan sentrifugal, tapi pada kenyataannya kan masih melayang-layang seperti itu ya. Jadi paling tidak komposisi udara ini yang paling penting. Kemudian itu kalau di dalam kapal ya. Terus tentu saja membawa makanan ya, membawa makanan, suplai makanan ya, tentu saja seperti itu ya. Ini adalah common sense. Intinya apa yang ada di bumi yang membuat kita bisa hidup ya, kondisi minimal lah, paling tidak kecakapan minimal kita bisa hidup di sana ya, membawa suplai makanan dan minuman. Dan untuk pakaiannya ya, apabila beraktivitas di luar pesawat, beraktivitas di luar pesawat harus menggunakan pakaian astronot. Nah, untuk detail dari pakaian astronot ya, kita bisa browsing aja ya, pakaian astronot gitu ya. Tadi saya milih satu ya. Pakaian astronot ya ada berlapis-lapis ya. Kurang lebih di sini dijelaskan ada 14 lapis ya. Ringkasannya seperti berikut ya, kalian bisa klik sendiri ya. Baju astronot ini top career ID ya. Di situ kalian bisa baca detailnya. Kalau saya rangkum di situ dari 17 lapis itu ada 17 lapis ya. 14 lapisan. Ada 14 lapisan pakaian astronot, antara lain ada cairan pendingin dan ventilasi, dan ventilasi pakaian. Jadi suhu ini adalah salah satu ini penting juga ya, termasuk manipulasi komposisi udara, suhu ya. Jadi suhu ini adalah faktor penting. Kita hanya bisa hidup pada range range suhu tertentu. Terus ada juga di sini saya sempat menulis tadi bladder dryer. Ini adalah untuk memelihara tekanan. Ya, kemudian ada ripstop ya, untuk menjaga agar pakaian tidak robek, mencegah robek. Tentu saja dengan bahan khusus ya. Itu kenapa harga pakaian astronot sangat mahal. Penelitiannya aja sudah menghabiskan bermiliar-miliar mungkin ya rupiah. Untuk penelitiannya saja belum bikin untuk bahannya. Terus ada juga isolasi Milar. Ini ada 7 lapis ya, untuk menstabilkan suhu. Ini khusus untuk menstabilkan suhu
Jadi selain ventilasi, untuk urusan suhu juga ada isolasi milar, ya. Kemudian ada lapisan terakhir, ada 3 tahap ya, 3 lapisan terakhir. Yang pertama untuk mengatasi hambatan kinetis ya, menjaga dari kerusakan kinetis, tidak tanggung-tanggung, dari kain anti peluru, dari bahan anti peluru. Terus pelindung dari api, dan terakhir pelindung dari air. Dan pelindung air. Jadi memang sengaja dibuat kuat, ya, tahan api, tahan air. Nah, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, tuliskan makna dari kata-kata berikut. Meteor, kalau meteor rasanya sejak SD ya, kita sudah tahu adalah benda langit yang jatuh ke bumi. Yang jatuh ke bumi. Kebanyakan ya dalam bentuk batuan, ya. Itu adalah meteor. Yang proses jatuhnya, ya, meteor. Setelah kamu tahu artinya, buatlah kalimat dengan kata-katamu sendiri, ya. Misalnya kalimatnya yang dulu kita anggap sebagai bintang beralih, yang dulu kita anggap sebagai bintang beralih, kok bintang ya, bintang beralih ternyata adalah meteor. Nah, yang dulu kita anggap sebagai bintang beralih ternyata adalah meteor, yaitu batuan yang jatuh ke bumi dan terbakar oleh eksosfer, ya, bagian atmosfer yang paling luar, sehingga berbicar, ya. Oke. Atau dikasih lengkap ya, batu yang jatuh ke bumi dan terbakar di atmosfer. Bagian paling luar, eksosfer, biasanya membakar seperti itu. Oke, kemudian apalagi ini, meteor sudah, ya. Atmosfer. Atmosfer adalah sfer itu lapisan, ya. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi, itu adalah atmosfer kalimatnya. Bagian atmosfer yang membakar meteor adalah eksosfer, misalnya. Bagian atmosfer yang membakar batu meteor adalah eksosfer. Apalagi bumi. Nah, di sini aja. Bumi temannya Eng ya. Bumi adalah planet ketiga, ya, yang terdekat dari matahari. Planet urutan ketiga dari matahari. Nah, kalimatnya adalah bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Bumi satu planet yang memiliki makhluk hidup.
yang diketahui memiliki makhluk hidup ya. Untuk sementara bumi. Untuk yang lain belum. Yang diketahui memiliki makhluk hidup ya, bisa belum ada bukti ya sampai sejauh ini belum ada bukti ada makhluk hidup selain di bumi. Selain di bumi. Kalaupun ada itu hanya masih teori ya. Jadi kita belum bisa membuktikannya. Oke. Bukti. Nah, kok bukiti. Nah, oke. Apalagi? Oh, heat shield. Heat shield. Oke, heat shield itu pelapis panas ya. Heat shield itu pelapis panas. Jadi heat shield keliru. Kok di sini? Lapisan khusus yang melindungi pesawat dari gesekan udara, dari panas. Lapisan khusus dari pesawat yang melindungi dari panas akibat gesekan udara. Nah, kalimatnya ya, heat shield terbuat dari keramik. Bahan keramik yang biasanya ditempatkan di moncong pesawat. Ditempatkan di moncong atau bagian depan ya pesawat. Moncong. Ini bahasa Indonesia apa bukan sih moncong itu? Ya. Atau moncong ini bagian depan ya. Bagian ujung depan pesawat. Oke. Rasanya sudah ada lagi masih ada. Bagaimana proses matahari bisa bersinar di siang hari dan bulan di malam hari? Matahari bersinar bisa bersinar karena energi dari reaksi fusi ya, reaksi fusi ya, reaksi fusi atau penggabungan hidrogen menjadi helium ya. Penggabungan hidrogen menjadi helium. Hidrogen menjadi helium. Hidrogen itu H, helium itu He. Ya, dalam prosesnya menghasilkan energi yang sangat besar ya, termasuk energi sinar tampak ya. Bukan hanya sinar tampak, UV juga, sinar X juga banyak sebenarnya. Jadi ya bahaya ya kalau kita tidak dilindungi oleh atmosfer ya. Bagaimana proses matahari bisa bersinar di siang hari dan bulan di malam hari? Ya, oke. Jadi matahari itu sebenarnya siang malam bersinar. Ya, sebenarnya matahari siang malam bersinar. Matahari selalu bersinar. Hanya saja karena bumi berbentuk bulat dan berputar pada porosnya, maka
hanya sebagian dari bumi yang terkena sinar. Atau separuh ya dari bumi yang terkena sinar. Dan kita mengenalnya dengan siang. Ya, sketnya adalah seperti ini, matahari yang selalu bersinar. Ya, di sini ada bumi. Ya, sinarnya ini menyinari ke sana. Set. Nah, di sini akan menjadi siang dan di sini malam. Ya, kalau bulan bersinar, ya di sini misalnya ada bulan yang mengelilingi bumi juga, bulan bisa bersinar karena memantulkan sinar matahari. Karena memantulkan sinar matahari. Oke. Sudah terakhir ya. Jangan lupa menuliskan pula sumbernya dari buku fisika tentu saja ya. Oke. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.